Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gina Gania Dan saya Asep Akbar Tanjung. Jadi kali ini atau malam ini kita akan melakukan penelusuran di sebuah rumah yang sepertinya ini udah ditinggal lama. Dan apa ya namanya, tempatnya itu kayak rumah-rumah zaman dulu gitu. Saya juga penasaran seperti apa aula di sini gitu. Kita langsung saja explore, tapi jangan lupa klik like, subscribe, dan komen juga ya. Oke, langsung aja deh guys. Oke guys, jadi di sini tuh tempatnya kayak toko gitu, kayak toko, cuman nggak terlalu luas-luas banget. Ini berapa persegi meter gitu. cukup lah ya. Oh, seperti ini. Seperti itu. Masih ada lagi guys tempatnya. Coba guys ke dalam guys. Cuma segini doang ya. Oh masih ada tuh. Jadi tempatnya itu cuma segini doang guys. Enggak apa ya, enggak terlalu luas, tapi cukup sih buat malam ini. Kita explore di sini, kita ke area sini aja deh. Oh ya, ini WC guys. WC-nya ada air, udah kotor, bisa dilihat guys. Kita explore lagi ke arah sana. Ini di sini kayak ada atap yang udah roboh, ya udah roboh, dan ada pohon. Hujan guys. Jadi di sini ada pintu tapi sudah bolong. Tuh kayaknya dulunya itu garasi. Jadi ini tempat parkir. Dan udah gimana ya? Udah emang pada hancur gitu. Sini juga udah jadi tanaman-tanaman. Udah benar-benar kayak yang bertahun-tahun ditinggalin di sini. Jadi kita akan mencoba buat mencari tahu di tempat ini tuh kenapa bisa jadi kosong kayak gini. Terkubur di sana. Kenapa terkubur, coba ceritakan. Tidak tahu. Sudah lama kamu terkubur di situ. Siapa namanya kalau boleh tahu? Susan. Susan. Coba ceritakan gimana dulunya kamu sampai bisa terkubur di situ. Gimana? Tidak dipindahkan. Berarti kamu di sini itu sebelum ini dibangun. Jadi terkubur oleh pondasi bangunan ini. Oh, di depan di situ ya.
Mohon maaf kami tidak tahu kamu berada di situ. Di teras ini ya. Di bawah sini kamu berada. Terkubur pondasi rumah ini. Iya, pasti. Soalnya mereka tidak bisa melihat kamu, Susan. Cuman Susan mungkin bisa tahu mereka belum tentu tahu Susan. Ada Susan di situ. Mohon maaf ya, saya mewakili yang membangun rumah ini, bangunan ini. Mungkin beliau tidak tahu bahwa Susan ada berada di situ, sehingga mereka tidak sengaja mengubur Susan. Mungkin karena tidak tahu. Mohon maaf ya, mungkin mereka tidak tahu sehingga mereka langsung membangun begitu saja bangunan ini, tidak tahu ada Susan di bawah, di dalam situ. Saya mungkin mewakili yang dulu membangun ini meminta maaf sebelumnya. Mungkin beliau tidak tahu keberadaan Susan begitu. Susan jadi maunya bagaimana sekarang? Iya, gitu. Saya juga di sini tidak bisa membantu dikarenakan bukan tanggung jawab saya. Gitu. Ini sebenarnya sudah terlanjur telat gitu. Telat. Kalau misalkan andaikan mereka bersama orang yang tahu keberadaan Susan, mungkin Susan gak bakalan terkubur di sini ya. Sudah lama di sini. Oh, zaman dulu gimana kalau boleh diceritakan? Zaman perang, zaman Belanda. Susan orang Belanda atau orang Indonesia? Iya. Tapi keluarga Susan di Indonesia. Oh, terpisah. Jadi Susan terpisah dan mungkin ada hal yang tidak mengenakan terjadi kepada Susan sehingga Susan dikuburkan di sini. Jadi gini ya, pemirsa. Ini namanya Susan, dia itu dulu pada zaman Belanda, zaman penjajahan, dia itu dari keluarga Belanda. Dia itu terpisah oleh kedua orang tuanya dikarenakan dulu masa-masa genting, dan akhirnya terjadi hal yang tidak mengenakan, entah itu tertembak, entah itu terbunuh gimana, sehingga Susan ini terkubur di tempat sini. Dan sesudah kejadian tersebut, di saat orang yang membangun bangunan ini tidak mengetahui keberadaan Susan, sehingga sekarang Susan merasa sudah terkubur oleh pondasi bangunan ini, sehingga saya pribadi pun tidak bisa membantu, dan paling saya mewakili meminta maaf kepada Susan dengan dalih untuk tidak terjadi sesuatu kepada anggota keluarga yang ada di rumah ini. Mungkin ini bisa menjadi faktor penyebab kenapa bangunan ini dikosongkan, entah itu terjadi hal-hal ganjil atau apa. Maaf Susan, saya mau bertanya, kenapa pemilik bangunan ini sampai meninggalkan bangunan ini? Ada petua apa itu? Bukan bagian Susan. Mungkin ada yang satunya lagi yang Susan juga tidak ingin ikut campur. Iya, saya mengerti. Ya mungkin saya meminta maaf mewakili yang membangun bangunan ini. Mungkin sudah terlanjur, mungkin Susan yang ikhlas.
Susan juga mungkin merasa tidak enak, ya, mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah silaturahmi. Selamat malam. Permisi. Jadi gini ya pemirsa, saya akan menjelaskan sosok yang tadi masuk ke tubuh Gina. Dia itu seorang wanita pada zaman penjajahan Belanda. Dia itu dari keluarga Belanda dan terpisah oleh kedua orang tuanya. Dan terjadi hal yang tidak mengenakan, entah itu terbunuh, ya intinya sih terbunuh, entah itu di gimana saya tidak ingin menjelaskan. Dan sosok tersebut dikuburkan di sini, Bu, bisa disut di teras ini lebih ini tepatnya di sini tidak jauh dari area kita. Dia itu merasa tidak enak karena dia itu terkubur oleh fondasi bangunan ini, sehingga dia itu merasa gimana ya, tidak mengerti kok kenapa seseorang yang membangun bangunan ini tidak mengetahui keberadaannya. Entah itu karena tidak membawa orang yang mengerti akan hal-hal, saya tidak akan diperinci mengerti hal-hal, sehingga seseorang yang memiliki bangunan ini membangun begitu saja tanpa ada tata krama. Tata krama dalam artian ada makam, ada kuburan, atau tidaknya dia tidak tahu, main bangun aja begitu saja. Tapi wallahu a'lam, saya tidak menjanjikan, cuman saya menjelaskan yang sosok tersebut jelaskan. Dan di sini pun saya barusan menanyakan kepada sosok Susan tersebut bahwa silsilah atau sejarah kenapa bangunan ini bisa ditinggalkan, ada petuah dari sosok lain yang menurut Susan itu bukan bagian dia untuk menjelaskan, dikarenakan mungkin entah itu beda bagian, sehingga ya cuman sosok tersebut yang bisa menjelaskan petuah itu apa. Entah itu karena faktor ekonomi atau faktor lain, saya tidak tahu. Mungkin nanti cuman yang ditakutkan oleh kami di sini kan mediator itu cuman Gina. Sehingga kami sedikit mengatur atau memberi jarak untuk mediasi, karena sosok yang bisa memberi petuah ini bisa dibilang ganas. Entah itu dia marah karena kedatangan kita, entah karena niatan kita untuk menguak sejarah bangunan ini kenapa bisa ditinggalkan. Yang bisa dibilang petuah itu hanya dia saja sendiri yang tahu, entah karena apa. Bisa nanti kita coba kalau misalkan Gina bersedia untuk mediasi. Begitu, terima kasih. Permisi. Dengan siapa? Bisa disebutin namanya? Gimana? Siapa? Gak kedengeran guys. Nah,
Jadi Anda sosok yang di sini di belakang gitu. Anda bisa menceritakan seperti apa dulunya ini tempat apa gitu. Katanya saya masih kecil. Terus Anda di sini kenapa gitu? Gimana? Hanya ikut saja katanya. Nah di sini itu ya kenapa ini bisa kosong? Anda tahu nggak? Gimana? Katanya tapi ada yang marah setelah saya nanyain gitu. Siapa yang marah? Ada yang marah katanya. Oh jadi ada yang marah, jadi kamu nggak bisa nyeritain ya? Tidak boleh kan? Ada yang mau disampaikan buat kita? Tidak ada katanya. Ya udah, hati-hati saja. Iya, saya jawab ya. Iya, iya. Terima kasih. Ya terima. Iya siap. Tidak usah berlama-lama katanya. Ya udah, terima kasih ya. Udah ngasih tahu ya. Ya, terima kasih. Silahkan Anda keluar dulu. Sampurasun. Sampurasun. Punten. Permisi. Seorang saya. Di mana Anjen? Di mana? Anjen di paling mana? Aya naon? Abdi di dieu bade silaturahmi, bade milari perkawis bewara tempat ieu kunaon sangkan dikosongkeun ku nu gaduna umat manusia. Manawi tiasa masihan bewara perkawis tempat ieu. Oh, ulah diwatosan. Kunaon? Tong aya nu apa? Mung anjeun hungkul nu nyaho. Mun ayeuna kuring hayang nyaho. Anjeun rek ngomongkeun, rek beje. Oh. Runtuhkeun imah ieu bangunan ieu, tinggalkeun. Iwal ti cara kitu sangkan petuah eta bisa ngeusan. Jadi lamun ieu bangunan teu diruntuhkeun. Gara-gara naon ieu teh sangkan lamun dibangun sok sepi wae. Loba nu cicing di dieu. Naon maksudna? Sok obrokeun we, obrokeun. Ieu mah kuring pasti ngajaga rahasia. Quran jeung. Oke, mangga.
Mohon mangga pangarsa abdi moal maksa pangintennya mung anjeun masihan solusi sangkan petuah eta bisa beres nya eta ku cara ngaruntuhkeun bangunan ieu diratakeun deui seperti semula kitu pangintennya. Anjeun geus selami di dieu. Samemeh dibangun ge geus aya anjeunnya. Anjeun nu nyekel daerah dieu nya. Ampura kaganggu apuntenannya kaganggunya. Dan teu maksud ngaganggu abi mah mung silaturahmi. Mung panginten nembe anjeun ngarasa kapanggilnya. Da panginten ku sabab ari nu sanesna mah ketiasa ngadugikeun oge. Da kumargi bagian anjeun. Mung anjeun pribadi ge tetiasa ngadugikeun mung anjeun hungkul anu terang mung anjeun panginten abdi ngahaturkeun tos masihan solusi sangkan petuah eta bisa beres. Nya eta ku cara ngaruntuhkeun bangunan ieu diratakeun deui seperti semula. Digali nya taneuhna sasikunya sangkan bersih deui nya. Digali taneuhna sasiku lamun geus rata teh bisa dipake deui seperti semula. Aya bade didugikeun deui. Rek sare nah sok wilujeng istirahat pangsa punten nya kawagelnya yeuh pamit. Hatur nuhun. Jadi gini ya pemirsa, barusan sosok yang masuk ke tubuh Gina bisa dilihat mungkin efeknya Gina merasa kelelahan dikarenakan sosok tersebut dalam keadaan marah, merasa terpanggil dikarenakan kita semua di sini bisa dibilang memaksa mencari informasi soal tempat ini. Dan barusan juga yang sosok tersebut jelaskan petuah itu seperti yang tadi dibicarakan hanya dia yang tahu petuah itu lebih jelasnya, lebih rincinya. Cuman alhamdulillahnya sosok tersebut memberikan solusi bagaimana agar membereskan petuah tersebut, yaitu dengan cara membumiratakan, berarti meruntuhkan bangunan ini, diratakan seperti semula, diambil tanahnya sesikut dan mungkin hanya dengan cara itu bisa mengembalikan daerah sini menjadi seperti semula. Dikarenakan sosok tersebut itu sudah ada sebelum bangunan ini ada. Jadi bisa dibilang dia itu pemegang wilayah daerah sini. Lebih jelasnya kalau misalkan tidak melakukan melakukan syarat tersebut, walaupun ini bangunan diperbaiki, dipergunakan lagi, tidak akan berjalan dengan semestinya. Bisa menjadi, kalau misalkan sebuah kantor atau bidang usaha bangkrut, yang intinya pasti ini akan ditinggalkan lagi kosong seperti ini. Dengan cara itu daerah sini, lahan ini bisa menjadi normal kembali, yaitu meratakan rumah ini, bangunan ini, diambil tanahnya sesikut. Insya Allah, wallahu a'lam, petuah tersebut sudah beres. Tapi wallahu a'lam, saya tidak menjanjikan. Begitu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.